Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang mengurutkan pecahan, yaitu ini materi kelas 4 SD. Mengurutkan pecahan di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang membandingkan pecahan. Nah, sebenarnya konsepnya hampir sama, membandingkan pecahan dengan mengurutkan pecahan. Bedanya mungkin kalau mengurutkan itu ada 3 bilangan. Kalau yang membandingkan biasanya itu hanya 2 bilangan karena membandingkan bilangan yang satu dengan yang satunya. Nah, kalau ini disuruh mengurutkan pecahan. Sekarang saya contohkan saja, misalnya langsung ke contoh nomor 1. Contohnya adalah anggap di sini urutkan pecahan dari yang terbesar misalnya. Nah, saya contohin yang A, misalnya disuruh urutkan dari yang terbesar. Jadi tandanya kamu urutkan dari yang terbesar dulu. Dicontohin ya, di sini 2/4, 1/6, sini 2/3. Nah, sekarang saya akan mencontohkan mengurutkan. Gimana caranya? Karena ini kan beda penyebutnya, maksudnya itu beda yang bawahnya. Kalau beda yang bawahnya ini seperti 4, 6, 3. Nah, kalau beda yang bawahnya kita harus samakan terlebih dahulu. Samakan dulu nih kita caranya. Baru kamu urutkan. Caranya kita samain. Cara menyamakan gimana? Cari KPK-nya. Yaitu di video sebelumnya saya udah menjelaskan kamu pakai cara yang pagar. Nih, contoh. Cara yang pagar misalnya. Di sini ada 4. Nah, yang di sini nih. Ini 4, 6, 3. Diapain? Nah, dibagi dengan bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri. Yaitu contohnya 2 hanya bisa dibagi dengan 2, 3 hanya bisa dibagi dengan 3, 5, 7, dan seterusnya. Kita dibagi dulu yang kecil dulu, misalnya 2, karena ini 4 dan 6 bisa dibagi 2. Tuh kita langsung dibagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 3 dibagi 2 nggak bisa, jadi kita tetap turunin. Nah, setelah itu dibagi berapa lagi? Selagi masih ada yang masih bisa dibagi 2, tetap kalian harus bagi 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 3 dibagi 2 nggak bisa, tetap ini tetap. Nah, setelah itu dibagi berapa lagi? Karena dibagi 2 udah nggak bisa, 3 kan nggak bisa, masih ada sisa dibagi 2. Tandanya nggak bisa, berarti dibagi 3. Dibagi 3. Ini turunin 1, dia udah selesai bilangan yang ini. Sekarang 3 dibagi 3 hasilnya 1. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Kalau sudah 1 semua seperti ini, tandanya kalian sudah selesai menghitungnya. Tinggal diapain? Dikalikan ini yang pinggir sini. Berarti 2 dikali 2 dikali 3.
Enggak, 2 dikali 2 hasilnya 4. 4 dikali 3 hasilnya 12. Berarti di sini adalah 12, 12, 12. Nah, setelah itu kalian diapain? Seperti yang sebelumnya, pembandingan yang dua bilangan sebelumnya saya contohin, yaitu 12 dibagi 4 hasilnya 3. 3 dikali 2 hasilnya 6. Nah, lanjutnya lagi. 12 dibagi 6 hasilnya 2. Nah, 2 dikali 1 hasilnya 2. Selanjutnya, 12 dibagi 3 hasilnya 4. Nah, selanjutnya 4 dikali dengan 2 hasilnya 8. Nah, ini kalian tandanya sudah menyamakan penyebutnya. Jadi sudah sama semua kan 12. Tandanya 2/4 hasilnya adalah 6/12. 1/6 hasilnya adalah 2/12. 2/3 hasilnya 8/12. Nah, sedangkan perintahnya adalah kamu disuruh mengurutkan dari yang terbesar. Nah, berapa aja dari yang terbesar? Kamu lihat aja di sini yang terbesar yang mana? Oh, ini nih, 8/12, tandanya 2/3. 2/3. Lanjut kemana lagi yang paling besar? Oh, ini nih, 6/12, tandanya 2/4. Jadi yang kamu tulis yang bilangan aslinya, jangan yang setelah kamu ubah. Selanjutnya 2/3, 2/4, selanjutnya 1/6. Sudah selesai. Ini merupakan urutan pecahan dari yang terbesar. Sekarang saya akan mencontohkan mengurutkan pecahan dari yang terkecil. Contoh nomor 2. 2 yaitu contohnya adalah misalnya 7/10, 1/2, 2/5. Diapain? Cari KPK-nya. Disamain dulu nih yang ini. Disamain terlebih dahulu. Kalau sudah disamain, baru kita hitung dulu menggunakan cara yang pagar lebih simpel. Di sini ini 10, terus ini 2, ini 5. Diapain? Dibagi bilangan prima. Tadi kita sebelumnya sudah menyebutkan bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kita bagi bilangan prima dengan bilangan prima yang paling kecil dulu, 2, karena ini 10 dan 2 itu bisa dibagi dengan 2. 10 dibagi 2 hasilnya 5. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 5 dibagi 2 nggak bisa, masih ada sisa, tandanya dia nggak bisa, berarti tetap. Nah, setelah ini dibagi berapa lagi? Kalau dibagi 2 lagi kan nggak bisa, karena 5 itu nggak bisa dibagi 2, masih ada sisa. Andai dibagi 2 itu dia masih ada sisa, tandanya dia nggak bisa. Berarti dia bagi berapa? Dibagi 5, langsung dibagi 5. Karena dibagi 3 juga masih ada sisa. 5 dibagi 5 hasilnya 1. 1 pindahin yang atas. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Kalau sudah selesai 1 semua ini 1 tandanya stop. Kamu sudah selesai menghitungnya, tinggal mengalihkan yang pinggir sini. Berarti 2 dikali 5 hasilnya 10. Tandanya kamu samain KPK-nya adalah 10. Nah, sekarang 10 dibagi 10 hasilnya 1. 1 dikali 7 hasilnya 7.
Sekarang 10 dibagi 2 hasilnya 5. 5 dikali 1 hasilnya 5. Sekarang 10 dibagi 5 hasilnya 2. 2 dikali 2 hasilnya 4. Nah, di sini kita sudah dapat nih, sudah menyamakan penyebutnya yang bawahnya. 7/10 akhirnya tetap 7/10. 1/2 jadinya 5/10. 2/5 jadinya 4/10. Sekarang di perintahnya misalnya disuruh mengurutkan dari bilangan terkecil. Ya udah, kamu cari sama dengan bilangan terkecilnya, yaitu lihat yang hasilnya ini. 4/10. 4/10 hasil dari 2/5, berarti 2/5. Selanjutnya berapa lagi yang terkecil? 5/10. 5/10 hasil dari 1/2, berarti 1/2. Berapa lagi? 7/10 hasil 7/10. Sudah selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat.